Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Bertemu kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum gravitasi umum Newton. Sir Isaac Newton adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, dan juga ahli kimia yang berasal dari Inggris. Dengan berbagai hasil karya ilmiah yang dicapainya, Newton menulis sebuah buku Filosofi Naturalis Principia Mathematica. Buku tersebut dideskripsikan mengenai teori gravitasi secara umum, berdasarkan hukum gerak yang ditemukannya. Dijelaskan bahwa benda akan tertarik ke bawah karena gaya gravitasi. Bekerjasama dengan Gottfried Leibniz, Newton mengembangkan teori kalkulus. Newton merupakan orang pertama yang menjelaskan tentang teori gerak dan berperan penting dalam merumuskan gerak melingkar dari hukum Kepler. Sir Isaac Newton memperluas hukum tersebut dengan beranggapan bahwa suatu orbit gerakan melingkar tidak harus selalu berbentuk lingkaran sempurna seperti elips, hiperbola, dan parabola. Sebelum mengungkapkan konsep gravitasinya, Newton sebelumnya menyelidiki gerak-gerak benda angkasa, yaitu planet dan bulan. Dalam penyelidikannya itu, Newton menyadari bahwa harus ada gaya pada bulan sehingga bulan tetap berada pada orbitnya mengitari bumi. Jika gaya ini tidak ada pada bulan, maka bulan akan terus pada lintasan yang lurus. Begitu juga dengan apel yang jatuh ya. Apel yang jatuh, mengapa jatuh? Karena pasti ada gaya tarik bumi. Nah, jadi gaya tarik menarik antar benda ini kemudian dirumuskan oleh Newton sebagai gaya gravitasi. Mari kita bahas hukum Newton tentang gravitasi. Jika ada dua buah benda dengan massa M1 dan M2 terpisah sejauh R, maka di benda pertama di M1 itu akan muncul gaya gravitasi sebesar F12, yaitu gaya yang dialami oleh benda pertama akibat benda kedua. Dan di benda kedua akan muncul gaya sebesar F21, yaitu gaya yang dialami benda kedua akibat benda ke-1. Nah, F12 ini dengan F21 nilainya sama, besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Maka bisa kita simpulkan bahwa gaya F12 dan gaya F21 adalah pasangan gaya aksi dan reaksi. Nah, gaya F12 dan gaya F21 ini disebut dengan gaya gravitasi, yang merupakan gaya tarik-menarik. Nah, apa aja sih yang menyebabkan gaya gravitasi ini besar? Yang pertama, gaya gravitasi itu sebanding dengan massa benda pertama. Maksudnya adalah jika massa benda pertama besar, maka gaya gravitasi pun makin besar. Kemudian, gaya gravitasi sebanding dengan massa benda kedua. Semakin besar benda kedua, maka semakin besar gaya gravitasi. Dan gaya gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya, semakin dekat kedua benda, maka gaya gravitasi makin besar, tapi semakin jauh jarak antara kedua benda, maka gaya gravitasi makin kecil. Jika kita bikin sebuah persamaan, maka kita memerlukan sebuah konstanta pembanding. Nah, di sini Cavendish berhasil menemukan sebuah konstanta pembandingnya, yaitu konstanta gravitasi universal yang disimbolkan dengan huruf G besar. Maka didapatkan gaya gravitasi sama dengan konstanta gravitasi universal dikalikan dengan massa benda 1 dikalikan dengan massa benda kedua dibagi dengan R kuadrat, dengan R adalah jarak antara titik pusat massa benda 1 dengan titik pusat massa benda kedua. Tetapan gravitasi universal ditentukan secara eksperimen pertama kali oleh Henry Cavendish pada tahun 1798 dan akhirnya ditemukan
Nilainya sebesar 6,672 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Terdapat 3 hal yang harus Ananda perhatikan dalam menerapkan hukum gravitasi Newton, yaitu yang pertama, benda dianggap sebagai sebuah partikel. Ya, jadi sehingga jarak pisah R adalah jarak pisah antara kedua pusat massa benda. Di sini kita bisa menganggap benda sebagai partikel jika ukuran dari bendanya dengan lintasan yang ditempuhnya itu jauh lebih besar lintasan geraknya, ya. Jadi benda bisa kita anggap sebagai sebuah partikel. Kemudian yang kedua, garis kerja gaya gravitasi terletak pada garis hubung yang menghubungkan pusat benda M1 dan pusat benda M2. Juga gaya yang bekerja atau gaya gravitasi yang bekerja pada benda satu yang dikerjakan oleh benda kedua disebut aksi, dan F21 adalah gaya gravitasi pada benda 2 yang dikerjakan oleh benda satu yang disebut dengan reaksi. Jadi sekali lagi kita perhatikan di sini digambar bahwa F12 dan F21 adalah pasangan gaya aksi reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Kita perhatikan di sini bagaimana resultan gaya gravitasi pada suatu benda. Jika M1 dipengaruhi oleh benda M3 dan M1 juga dipengaruhi oleh benda M2, ya, kita perhatikan di sini, maka M1 tertarik ke arah M2 sebesar F12. F12 adalah gaya yang dialami oleh benda satu akibat benda kedua. Juga di sini M1 mengalami atau dikenai gaya F13, yaitu gaya gravitasi atau gaya tarik yang dialami oleh benda satu akibat benda ketiga. Nah, resultan gaya yang dialami oleh M1 itu mengikuti kaidah penjumlahan vektor. Jadi di sini kita perhatikan ada F12, ada F13, maka nanti resultan gaya yang bekerja pada benda satu adalah yang ini, ya. Ini dengan menggunakan cara jajar genjang. Oke, sekali lagi, sehingga gaya gravitasi ini adalah merupakan besaran vektor, maka penjumlahannya pun harus mengikuti kaidah penjumlahan vektor. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Benda P bermassa 1 kg berada pada jarak 6 meter dari benda R yang bermassa 4 kg. Benda S bermassa 2 kg berada di antara benda P dan R. Jika gaya gravitasi yang dirasakan benda S sama dengan 0, berapakah jarak antara P dan S? Oke, di sini kita analisis terlebih dahulu, ya. Kita gambarkan dulu. Ada benda P, ada benda R yang terpisah sejauh 6 meter. Oke, benda P memiliki massa 1 kg, kita tuliskan di sana, ya. Kita tuliskan MP. MP itu sama dengan 1 kg, kemudian massa benda R-nya adalah 4 kg. Kemudian di sini ada massa benda S sebesar 2 kg. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa jarak antara P dan R itu adalah 6 meter. Jadi kita tuliskan di sini 6 meter. Oke, di sini S berada di antara P dan R, tapi letaknya kita nggak tahu di mana. Yang jelas ada di antara P dan R, ya. Kita bilang saja jarak antara P dan S itu X, maka otomatis kalau P dengan S itu jaraknya X, maka S dengan R itu jaraknya adalah 6 dikurangi X. Oke, agar gaya yang bekerja pada S itu sama dengan 0, ya, sigma F yang bekerja pada S itu sama dengan 0, maka syaratnya adalah gaya F, S, R, gaya yang dialami oleh benda S oleh R, itu harus sama dengan besar gaya SP, ya, benda yang dialami oleh S akibat benda P.
Jadi di sini kita tuliskan F SP harus sama dengan F S R. Oke, apa itu gaya gravitasi FSP? Itu adalah gaya interaksi antara benda P dan S. Ya, besarnya sebesar G M. Benda S, massa benda P dibagi dengan jarak antara benda S dan P dikuadratkan. Sama dengan gaya FSR adalah G M. S, massa benda P dibagi dengan jarak antara benda S dan benda R dikuadratkan. Oke, kita lihat di sini G-nya sama ya, kita bisa coret. MS-nya juga sama, massa benda S coret-coret. Oke, MP tadi nilainya 1, kemudian jarak antara benda S dan P itu adalah X. Oke, di sini X dikuadratkan sama dengan MP itu tadi 4, kemudian jarak antara S dengan R itu tadi adalah 6 minus X dikuadratkan. Oke, kita akan akarkan kedua ruas supaya tanda pangkatnya hilang. Kita akarkan ruas kiri, kita akarkan ruas kanan. Kita dapatkan nanti 1 per X itu sama dengan 2 ya. Jadi akar 4 itu 2 per 6 dikurangi X. Oke, kita kali silang saja. Kita dapatkan nantinya 2X sama dengan 6 dikurangi X. Sehingga nanti 2X ditambah X itu sama dengan 6 ya. Kita pindah ke sini, ke atas. Oke, kita pindah sini ya. Oke, kita jadi dapatkan nantinya 3X itu akan sama dengan 6, maka X itu sama dengan 2. Ya, satuannya dalam satuan meter. Sehingga jawabannya, agar tidak ada gaya gravitasi yang dirasakan pada benda S, maka jarak pisah pusat massa antara benda S ke benda P adalah 2 meter. Jadi kalau antara S dengan P 2 meter, maka jarak antara S dengan R itu adalah 4 meter. Para fisikawan tidak menyukai istilah gaya tak kontak ya, sehingga muncullah istilah medan. Nah, di sini untuk kasus gaya gravitasi pun kita menggunakan konsep dari medan gravitasi. Apa sih medan gravitasi itu? Medan gravitasi didefinisikan sebagai ruang di sekitar suatu benda bermassa, di mana benda bermassa lainnya dalam ruang itu akan mengalami gaya gravitasi. Jadi kalau di tempat kalian itu mengalami gaya gravitasi, jadi kalian mengalami gaya gravitasi. Kalian loncat, lalu kalian pasti jatuh ke bawah ya. Setiap benda yang kita tidak topang maka akan jatuh ke bawah, maka di tempat itu pasti ada gaya gravitasi. Oke, kemudian di sini untuk medan gravitasi, semakin besar massa bendanya, maka medan gravitasi yang ditimbulkannya akan semakin besar. Kita perhatikan bendanya di sini sebesar M, maka garis medannya arahnya menuju ke benda tersebut ya. Di sini kita lihat kalau 2M ternyata garis medannya semakin rapat yang menunjukkan besar dari medan gravitasinya makin besar. Jadi semakin masif sebuah benda, maka dia menimbulkan medan gravitasi yang semakin besar. Jika tadi kita membahas tentang medan gravitasi, nah sekarang kita mau membahas tentang besarnya medan gravitasi atau yang lebih dikenal dengan kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi pada titik apa saja dalam ruang didefinisikan sebagai gaya gravitasi persatuan massa pada suatu massa uji M. Jadi, jika kita simbolkan dengan simbol G, maka ini sama dengan G sama dengan F per M. Ya, dengan F-nya adalah gaya gravitasi dan M-nya adalah massa benda ujinya. Ya. Jika kita masukkan ke sini, maka nanti kuat medan gravitasi akan sama dengan G besar, konstanta gravitasi universal,
dikalikan dengan M. M itu adalah massa benda yang menyebabkan medan gravitasi, dibagi dengan R. Dengan R itu adalah jarak dari titik pusat massa benda tersebut ke titik kerja, ya. Jika kita ambil di sini misalnya G-nya adalah konstanta gravitasi universal, kemudian M-nya adalah massa bumi, dan R-nya adalah jari-jari bumi, maka didapatkan nilai G itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, ya. Jadi ternyata kuat medan gravitasi itu nilainya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Jadi percepatan gravitasi bumi nilainya bisa 9,8 meter per sekon kuadrat, atau satuannya dapat juga kita nyatakan sebagai 9,8 di sini Newton per kilogram. Baik, mari kita lihat contoh soal nomor 2. Percepatan gravitasi di suatu tempat di permukaan bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah percepatan gravitasi partikel pada suatu titik yang berada pada ketinggian R dari permukaan bumi, dengan R adalah jari-jari bumi. Oke, mari kita perhatikan di sini. Jadi di keadaan satu ya, di sini tepat di permukaan bumi itu percepatan gravitasinya, ya kita bilang saja di sini G1 itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Bagaimana kalau berada pada titik yang ketinggiannya R dari permukaan bumi, ya? Ketinggiannya adalah R dari permukaan bumi. Kita bilang aja ini adalah titik kedua. Kita ingin cari berapa sih G2. Secara intuitif ya, secara intuisi kita dapat nyatakan bahwa kalau di keadaan kedua pasti percepatan gravitasi bumi akan lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena lebih jauh dari permukaan bumi, ya, dari pusat massa bumi. Jika kita ingin dapatkan hasilnya, bisa kita cari dari persamaan kuat medan gravitasi. Kita tuliskan G itu sama dengan G besar, ya, konstanta gravitasi universal, dikalikan dengan massa dibagi dengan R kuadrat, ya. Kita perhatikan di sini konstanta gravitasi universal dan massa bumi pasti nilainya adalah sesuatu yang tetap. Jadi sesuatu yang konstan. Sehingga percepatan gravitasi bumi itu hanya dipengaruhi oleh kuadrat jarak saja. Di sini perbandingannya adalah berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Oke, bagaimana caranya kita mencari G2? Maka nanti kita tuliskan G2 per G1 itu sama dengan, kita lihat di sini G berbanding terbalik dengan R. Maka kita tuliskan di sini G1 di bawah, maka nanti R1 kuadratnya di atas, sedangkan R2 kuadrat di bawah. Oke, kita pindah ke ruas sebelah kanan. Oke, kita masukkan G2 per G1-nya 10 itu sama dengan R1 kuadrat. Nah, R1-nya adalah sebesar R. Ya, kita tuliskan R kuadrat dibagi dengan R2-nya adalah R ditambah R, jadi 2R, ya. Kita tuliskan di sini 2R dikuadratkan. Maka kita dapatkan nanti G2 itu sama dengan R kuadrat per 4R kuadrat dikali dengan 10, ya. R kuadratnya kita coret, 10 dibagi 4 sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Sehingga ketika partikel tersebut berada sejauh R di atas permukaan bumi, maka percepatan gravitasi yang dirasakan partikel tersebut adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Mengapa berat benda sedikit berbeda di berbagai tempat di permukaan bumi?
Berat benda adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Oke, kita perhatikan di sini, W atau gaya berat itu sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi bumi, atau juga G tadi adalah kuat medan gravitasi. Jari-jari permukaan bumi di kutub adalah yang terkecil. Ini diakibatkan adanya rotasi bumi yang terus-menerus, sehingga pada saat bumi berotasi terus-menerus, jari-jari bumi di daerah khatulistiwa itu jauh lebih besar daripada jari-jari dari pusat bumi ke daerah kutub. Ini mengakibatkan percepatan gravitasi di kutub akan memiliki nilai yang paling besar, yang juga mengakibatkan setiap benda dengan massa M jika ditimbang di kutub akan memiliki berat yang lebih besar jika benda tersebut ditimbang di daerah yang bukan selain kutub, ya, misalnya di daerah khatulistiwa, maka beratnya akan menjadi lebih ringan. Baik, mari kita bahas contoh soal nomor 3. Diketahui data fisis planet A dan B. Planet A masanya M, planet B 0,4 M. Planet A berjari-jari R dan planet B berjari-jari 2R. Jika suatu benda berada di planet A memiliki berat 600 Newton, tentukan berat benda di planet B. Oke, sudah kita ketahui bersama tadi bahwa berat merupakan gaya gravitasi yang besarnya sebesar konstanta gravitasi dikalikan dengan M dikalikan dengan M kedua, ya, M1, M2 per R kuadrat. Di sini bendanya dibawa ke planet A dan planet B, tetapi benda yang sama sehingga M-nya itu konstan, ya. Jadi M yang ini adalah konstan, ini massa bendanya, sedangkan M besar adalah massa dari planetnya. Jadi di sini M kecil itu konstan, kemudian juga konstanta gravitasi pun merupakan sesuatu yang konstan, ya. Di sini konstan, sehingga berat itu hanya dipengaruhi oleh massa planetnya dan jari-jari dari planet. Oke, kita akan coba bandingkan di sini WA dengan WB, ya. Di sini sudah diketahui bahwa WA-nya, berat benda di planet A-nya 600 Newton. Yang ditanyakan adalah berat benda di planet B yang kita simbolkan dengan WB. Ini WB ini yang ditanya, ya. Maka kita buat perbandingan saja. WB per WA itu sama dengan, perhatikan W berbanding lurus dengan M berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Sehingga di sini M-nya adalah massa planet B per di sini RB kuadrat. Kemudian untuk yang WA ini sebanding dengan MA, ya, massa planet A. Jadi kita tuliskan MA ini per RA kuadrat. Nah, RA kuadratnya kita pindah ke atas. Di sini kita mau mencari WB per WA-nya sudah ada tadi 600 sama dengan MB-nya adalah 0,4 M dibagi dengan RB kuadrat, ya, 2R dikuadratkan, kemudian dikali dengan RA kuadratnya. Oke, R kuadrat dibagi dengan MA-nya adalah M, ya. Oke, di sini kita pindah lagi ke ruas kanan. Maka WB itu akan sama dengan 0,4 itu sama dengan 4 per 10, ya, 4 per 10 M. Kemudian di sini ada 4, ya, 2 dikuadratkan 4, ada R kuadrat, kemudian dikali dengan R kuadrat dibagi dengan M. Kemudian kita perhatikan di sini, ya, ada 600, kita pindahkan ke ruas kanan, ya. Jadi kita kalikan dengan 600 di kedua ruas. Maka kita dapatkan di sini dikali 600. Oke, M ini habis, ya, jadi 1, R kuadrat juga habis, kemudian 4 juga habis, kemudian 600 dibagi 10, itu, ya, dicoret nolnya 1, sehingga berat benda di planet B itu sama dengan 60. 60 apa? 60 Newton. Sehingga ketika benda tersebut berada di planet B,
maka berat benda tersebut sebesar 60 Newton. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.